Jadi dari dua ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dua ilmu yang harus dimiliki seseorang kalau dia ingin mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah adalah ilmu mengenal tujuan. Anda harus tahu tujuan hidup Anda. Imam Nawawi meletakkan bab niat di bab pertama. Artinya apa? Pentingnya niat di atas segalanya. Cita-cita, dream. Ada seorang ibu yang tanya ke saya, Ustadz, kenapa ya kok orang-orang non-muslim itu kaya-kaya ya gitu, punya apartemen, punya rumah mewah, mobil mewah, sementara kita yang muslim ini kok jarang ada yang kaya, bilang. Lalu saya tanya, ibu pernah nggak minta apartemen sama Allah? Pernah nggak minta rumah mewah sama Allah? Pernah nggak minta mobil mewah sama Allah? Enggak, Ustadz. Bagaimana Allah akan berikan sebenarnya ibu nggak minta gitu kan? Sementara mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi itu doanya itu aja. Keinginannya itu aja. Sementara rizki Allah berikan kepada siapa saja, muslim, non muslim, orang kafir, semuanya dikasih. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman, memberi, mengasih, dikasih gitu. Nah kalau kita nggak minta ya nggak dikasih. Maka kita minta mulai dari sekarang. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, niscaya akan aku berikan. Mintalah padaku, kata Allah. Ustaz, tapi saya malu, Ustaz, minta sama Allah, ibadah saja saya masih bolong-bolong. Justru dengan kita meminta, itu bagian dari ibadah. Karena perintahnya ud'uni, mintalah kepada aku. Pada saat kita meminta, itu bagian dari ibadah kita pada Allah. Jadi Allah semakin senang kalau kita merengek-rengek, minta sama Allah, makin senang. Kenapa? Kalau kita tidak minta sama Allah, pasti kita akan minta kepada selain Allah. Pasti itu. Minta sama Allah, kata Rasulullah, mintalah kepada Allah, hatta segenggam garam. Segenggam garam aja minta sama Allah, apalagi minta yang sesuatu yang besar. Minta sama Allah sesuatu yang besar. Ya, mitra ini di mana Anda berada. Kalau Anda cita-citanya pengen punya penghasilan 4 juta, 5 juta di HNI, aduh sayang banget. Saya bilang sayang banget. Karena HNI itu seperti alat, itu traktor dia. Anda traktor, tapi Anda perlakukan seperti pacul, sayang. Ya. Kalau Anda pengen menggarap 1000 meter, pacul aja cukup. Tapi kalau traktor, jangan 1000 meter dong. Capek itu bawa traktornya ke tempat itu, capek kalau cuma 1000 meter. 1000 hektar. Rubah cita-cita Anda. Ini yang menjadi masalah. Dreamnya dirubah, niatnya dirubah. Kenapa penghasilan kita kecil? Karena cita-cita kita kecil. Kenapa cita-cita kita kecil? Karena kita egois. Merasa cukup dengan sekarang. Lalu apa yang kita miliki hari ini bisa membawa kita ke surga? Enggak bisa. Berapa sedekahnya Rasulullah? Berapa sedekahnya Abu Bakar? Berapa sedekahnya Umar? Kita untuk sedekah 1 miliar aja kita bingung. Kenapa kita bingung? Wah, Ustaz, kan pahala itu bukan dari nilainya, tapi dari dari keikhlasannya dan dari perjuangan untuk dapatkan itu. Iya, saya setuju. Tapi kan Rasulullah pernah mengatakan khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia dan paling banyak manfaatnya pada orang lain. Kan kita ingin memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, suatu yang paling aku cintai melebihi dari itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan adalah aku keluar masjid menolong orang-orang yang membutuhkan, membuat mereka tersenyum. Itu mitra HNI dimanapun Anda berada, pastikan Anda punya cita-cita yang besar. Setelah punya cita-cita yang besar, maka kita harus tahu caranya. Ilmu yang kedua yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim adalah ma'rifatul insan, mengenal manusia, mengenal cara mencapai tujuan. Ma'rifatullah, ma'rifatul insan, mengenal cara mencapai tujuan. Mengenal cara mencapai tujuan ini jangan difikirkan. Kita sering berpikir gimana ya cara jadi LED, gimana ya cara jadi platinum, gimana ya? Nggak bisa dapat karena dengan memikirkan. Karena tugas kita hanya meminta, ud'uni, minta padaku. Astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Di situ ada suruh mikir? Enggak, suruh kita minta. Minta. Aku lu bilisa, tasdiku bilqalbi, dengan hati yang sungguh luar biasa. Ada orang yang minta, tapi tidak sampai ke hati, nggak sampai ke hati. Bu, pengen punya penghasilan berapa, Bu? 1 miliar, Ustaz, sebulan. Hehehe. Loh kok hehehe, Bu? Iya, Ustaz, saya nggak yakin.
Punya keinginan besar tapi nggak yakin. Aku lu bil amal, dilakukan dengan amal. Arahkan tujuan kita ke arah sana. Allah akan tunjukkan cara-caranya. Jadi yang pertama kita perlu kuatkan adalah start from the end. Memulai dari akhir. Apa tujuan akhir Anda? Pengen masuk surga, Ustaz. Bagaimana cara masuk surga? Yang paling efektif saya sampaikan, masuk surga paling efektif ya. Kata Imam Said Hasan Al-Banna mengatakan ada 2 cara untuk masuk surga. Menjadi seorang abid, menjadi seorang duat. Aku mengambil cara yang kedua. Menjadi seorang abid, menjadi ahli ibadah. Maka buat pahalanya dia banyak. Tapi menjadi seorang duat, dia sekalian ibadah, tapi dia berdakwah. Sehingga dia mendapatkan pahala dari dakwahnya itu. Sehingga pada saat dia meninggal, dia masih mendapatkan pahala terus mengalir. Dan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa 3 amalan yang tidak akan terputus. Ya kan? Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, waladun sholihah, anak yang soleh. Mitra HNI dimanapun berada, mungkin nggak kita bisa sedekah jariyah sementara harta kita terbatas? Yang kedua, mungkin nggak kita bisa mengajarkan kebaikan-kebaikan kalau kita tidak pernah belajar kebaikan-kebaikan? Dan yang ketiga, punya anak yang soleh. Mungkin nggak bisa punya anak yang soleh, ya kan? Kalau kita sendiri tidak mendapatkan maisah yang cukup, menyekolahkan anak yang di sekolah yang terbaik. Oh, tapi kan kita didik sendiri bisa. Iya, kalau kita didik sendiri, lalu kita punya penghasilan sehingga kita bisa konsentrasi didik anak. Lah kalau kita tiap harinya pergi pagi, pulang malam, cari nafkah, gimana kita didik anaknya? Kan begitu kan. Ya. Dan 3 hal ini, Mitra HNI dimanapun Anda berada, saya temukan pada saat Anda membangun pesantren. Anda bangun pesantren, maka Anda akan dapatkan 3 ini. Amal jariyah, ilman nafi'ah, waladun sholihah. Insya Allah seperti itu. Nah, caranya bagaimana selanjutnya? Nah, Mitra HNI yang dirahmati Allah, bisa jadi HNI ini adalah cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Kita berdoa, ya Rabb, Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Rabb, berikan kami anak dan istri-istri yang soleh dan soleha, ya kan? Kita selalu berdoa seperti itu. Tapi selama ini kita berdoa seperti itu, tapi makanan kita makan yang haram, penghasilan kita masih penghasilan yang haram. Tapi kita selalu berdoa seperti itu. Akhirnya Allah temukan kita dengan HNI. Bisa jadi HNI itu cara Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Bisa jadi. Kenapa? Kita tidak suruh berpikir. Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Seperti Nabi Sulaiman berdoa, Rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka. Ya, apakah Nabi Sulaiman waktu itu dia berpikir bagaimana caranya? Tidak. Nabi Sulaiman tidak pernah berpikir bagaimana caranya. Ditutup dengan doa, innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau maha pemberi, ya Allah, terserah bagaimana caramu, kan gitu. Tugas kita meminta. Ini yang kita gak yakin masalahnya di situ. Pada saat Nabi Musa berdoa, ya Rabb, selamatkan kami dari kejaran Fir'aun. Apakah Nabi Musa berpikir bagaimana caranya? Tidak. Tidak, dikejar Fir'aun. Kata Allah, larilah ke arah laut. Logika manusia nggak masuk. Kok lari ke arah laut? Pengikutnya bertanya, wahai Nabi Musa, kenapa kita lari ke arah laut? Apakah di sana ada kapal? Nggak tahu saya. Saya diperintahkan Allah aja. Mentok kita. Ya. Di tepi laut Nabi Musa ditanya lagi, wahai Nabi Musa, apa yang kita lakukan selanjutnya? Nggak tahu saya. Tunggu wahyu dari Allah. Sampai Allah perintahkan, ketukan tokatmu ke laut, lalu terbelah laut. Lalu Nabi Musa menyeberang dan selamat pengikut-pengikutnya. Lalu Fir'aun menyusul dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Oh, itu cara Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun yang tidak pernah terfikir oleh kita. Mitra HNI dimanapun berada, kita kerja di PHK, usaha gagal melulu,
Tiap hari tawarin HNI kita tolak misalkan gitu kan. Ada mitra HNI nawarin kita tolak. Lalu kita kepikir, oh mungkin ini cara Allah mengabulkan doa-doa saya. Dari pintu mana saja nggak bisa, oh coba ada HNI. Kenapa nggak berpikir bahwa oh ini loh, ini cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Cara Allah mengabulkan doa kita. Nah, mitra HNI dimanapun berada. Oke, sekarang kita mulai dengan start from the end. Apa yang Anda inginkan? Anda pengen punya pesantren, Anda pengen punya rumah mewah, yang di situ nanti bisa ada rumah Quran, santri-santri bisa belajar Quran di rumah Anda mungkin. Atau Anda pengen punya anak yatim yang banyak. Atau Anda pengen bangun masjid. Atau Anda ingin beasiswa anak-anak yang yatim piatu. Itu tidak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak punya kekuatan finansial. Maka karena kita bahasnya hari ini adalah konsultasi bisnis, maka kita terjemahkan ke dalam bisnis. Seperti perkataan Ibu tadi, saya nggak tahu Ustaz pengen punya penghasilan berapa. Tapi yang saya inginkan, saya pengen punya pesantren yang bisa menampung 100 anak yatim piatu dan duafa. Kalau saya hitung-hitung minimal penghasilan saya harus 100 juta sebulan. Yuk kita membuat mimpi kita menjadi realistis. Ya. Saya tidak suruh berpikir ya, ini Allah akan tunjukkan cara-caranya. Ya. Berapa Anda ingin punya penghasilan untuk mencapai cita-cita itu? Oke Pak, 20 juta. 20 juta, begitu 20 juta kurang. Oke, 200 juta. Wah, enggak. Coba kita hitung. Baik, klik mungkin slide-nya Mas. Slide-nya diklik, bisa. Mitra HNI dimanapun Anda berada. Ini ilmu yang harus dimiliki. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pertama, slide pertama dulu. Ya. Klik. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, saya ingin buat simulasi dulu, biar Anda kebayang apa yang harus Anda lakukan. Kalau di HNI kita merekrut 10 orang, lalu masing-masing 10 orang itu dia belanja 200 poin. Ya. Kenapa Pak harus 200 poin? 200 poin itu kurang lebih sekitar 600.000 rupiah lah. Kita mengevaluasi, survei, satu keluarga itu rata-rata menghabiskan anggaran sekitar 600 sampai 1 juta, bahkan ada yang sampai 2 juta untuk keluarga yang agak besar, untuk kebutuhan harian. Untuk sabun, kopi, susu, gula, madu, pasta gigi dan sebagainya itu kurang lebih sekitar 600.000. Kalau kita bisa mengedukasi orang lain untuk belanja ke HNI 10 orang saja, ya 10 orang saja, maka potensi kita mendapatkan bonus 174.000 rupiah. Pak, tapi kan produk HNI mahal Pak. Gitu kan, produk HNI mahal. Saya bilang, di mana mahalnya? Produk HNI itu paling murah di antara produk yang paling murahan itu. Kok bisa? Coba kita lihat PGH. PGH itu harganya 17.000. Itu 17.000 mahal. Tuh ada yang den-den itu 9.000, tubnya lebih besar gitu. Tar dulu. Ya, rekomendasi dokter gigi, Ikatan Dokter Gigi Indonesia merekomendasikan untuk masyarakat umum gunakanlah produk pasta gigi non deterjen, non fluoride. Ini rekomendasi. Artinya apa? Kalau menggunakan deterjen, menggunakan fluoride itu sangat berbahaya. Bukankah Allah memperintahkan kita bukan hanya halal tapi thayyib? Ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan wa thayyiban. Halal dan thayyib. Kita baru pikir halalnya nih, thayyibnya kan juga perintahnya itu. Kalau yang nggak thayyib ya kita buang. Maka HNI komitmen dengan halal dan thayyib. HNI memproduksi produk yang halal dan thayyib. Thayyibnya apa? Tidak menggunakan deterjen dan tidak menggunakan fluoride. Itu. Lalu produk-produk yang 9.000 tapi tubnya lebih besar itu gimana? Itu pasti menggunakan deterjen. Coba cek toko sebelah. Ya kan? Cek toko sebelah. Pasti itu menggunakan deterjen. Kenapa? Sebagian besar volumenya, sebagian besar kandungannya itu pasti deterjen.
Ya, makanya dalam 1 jam 2 jam orang sikat gigi pakai sikat gigi itu udah nggak enak, gitu kan? Kenapa? Sebagian deterjen. Lalu bandingkan dengan pasta gigi yang tidak menggunakan deterjen. Coba, kita kan tidak menggunakan deterjen, tidak menggunakan fluoride. Maka bandingkan dengan produk yang semisal, yang tidak menggunakan deterjen, tidak menggunakan fluoride. Coba cek toko sebelah, pakai online, cek aja, ya kan? Ya, yang Senso dan sebagainya tuh ya, atau yang pokoknya yang pasta gigi non deterjen lah, ya, misalkan seperti itu. Itu harganya Bapak dan Ibu sekalian tidak ada yang di bawah 25.000 dengan tube yang sama, bahkan ada yang lebih kecil itu lebih mahal. Kita nggak pakai deterjen, nggak pakai fluoride, pakai siwak, harganya 17.000, jauh lebih murah Pak, jauh lebih murah. Kalau kita bisa dapatkan di akhir ini lebih murah, kenapa cari tempat lain? Kenapa cari toko sebelah? Kan gitu kan. Sabun kolagen kita. Saya pernah presentasi home sharing di daerah Marunda. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, tahu sabun kolagen nggak Bu? Tahu Pak. Pasaran sabun kolagen di sini berapa? 50.000 Pak. 50.000 ya. Bu, kalau di HNI ada sabun kolagen, pantasnya harga berapa? Mereka menjawab 100.000 Pak. 100.000 layaknya produk HNI. Kenapa mereka berpikir 100.000? Yang pertama, HNI produk muslim. Masuk dalam brand kita, produk muslim lebih mahal dari produk non muslim, produk konvensional. Ini kan dicekokin dalam pikiran kita, dalam otak kita. Produk muslim lebih mahal, produk muslim lebih mahal. HNI merubah itu semuanya. HNI membuat produk muslim jauh lebih murah. Mana mungkin Pak katanya. Ya mungkin. Kenapa? Karena produk HNI dari pabrik langsung konsumen, memotong beberapa jalur distribusi. Yang kedua, HNI nggak pakai iklan. Berapa perusahaan sampo yang Tintin itu, perusahaan sampo itu untuk anggaran iklan setahun 800 miliar. HNI nggak pakai iklan. Jadi menekan harga dengan cara seperti itu. Saya bilang, yang kedua produk MLM. Mindset dalam otak kita produk MLM itu jauh lebih mahal karena MLM-nya adalah money game. Kalau MLM murni jauh lebih murah. Harus lebih murah, pasti lebih murah. Ya kan? Lalu saya bilang, Bu, sabun kolagen kita harganya 20.000, 25.000, kaget dia. Kaget. Coba. Kok bisa lebih murah, Ustaz? Kenapa bisa lebih murah? Ya karena kita pabriknya kita. Ini yang harus dirubah mindset masyarakat terhadap produk-produk HNI. Ya. Oke, Pak, saya mau tahu deh HNI lebih murah kalau gitu saya belanja. Akhirnya belanja di 200 poin per bulan per orang. 10 orang yang gabung, kita satu, maka kita dapat bonus 174.000. Besar apa kecil? Kecil. Wajar apa tidak? Tidak. Kok tidak wajar? Orang kadang baru buka toko 1 bulan. Orang 1 bulan kan orang baru lihat dulu, ngelirik dulu, belum ada yang mampir. Yang beli baru 10 orang. Ya kan? Wajar kalau bonusnya baru 174.000 karena masih sepi. Tapi begitu terus dibuka, terus dipromosiin, lama-lama berkembang. Klik Mas. Di bulan berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, klik ya. Oke. Di bulan berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, masing-masing yang 10 orang ini ngajak 10 orang lagi. Karena terduplikasi. Ini yang menarik nih di ARI. Terduplikasi. Ya kan? Setiap 1 orang dari 10 orang itu masing-masing ngajak 10 orang. Maka ada 100 orang di level 2. Coba perhatikan, 100 orang di level 2. Maka kita sudah punya konsumen dengan jumlah 110 orang. Dengan omset kurang lebih 22.200 poin. Ini ekuivalen dengan 60 juta lah. Berapa bonusnya kita? 700.000 rupiah. Besar apa kecil? Besar apa kecil Mas?
Tergantung ini jumlahnya. Lumayan bisa buat modal untuk belanja kita bulan depan. Artinya kebutuhan kita sudah free, Cover ya. udah tercover. Kita bantu orang gitu kan, dan kita bisa tercover secara ekonomi. Kan menarik tuh, ya kan? Tuh, Pak, tapi kan di HNI itu kan tidak semua orang yang kita rekrut belanja. Nah, ini yang perlu kita pahamkan. Yang perlu kita pahamkan ya. Mitra HNI dimanapun Anda berada, orang-orang yang bergabung di HNI itu tidak semuanya orientasinya pengen sukses, ya kan? Ada orang yang orientasinya pengen produk aja. Makanya ada yang kita tawarkan gabung, Mbak, buat kartu diskon. Nggak usah deh, nggak usah. Sayang loh Bang, nggak dapat diskon. Nggak apa-apa, diskonnya buat Anda aja. Sayang Mbak, nggak dapat poin. Nggak apa-apa, poinnya buat Anda aja. Kenapa? Orientasi dia adalah produk. Sama juga kita kalau belanja di Indomaret, Alfamart, mau nggak jadi anggota atau mau nggak jadi buat kartu Indomaret? Enggak, tidak semua orang mau. Kenapa? Karena orientasinya produk, dan di HNI itu banyak yang seperti ini. Begitu dia sudah sering belanja tanpa kartu diskon, akhirnya dia pakai kartu diskon gitu kan. Nah, bonus 700.000 nih di awal nih, menarik nggak? Udah menarik, sudah mulai kelihatan ada pertumbuhan. Ya, klik Mas. Nah, ternyata di level 2 ini ngajak 10 orang lagi. Nah, 10 orang lagi. Nah, 10 orang lagi ini terkumpul 1.000 orang di level 3. Coba bayangkan. 1.000 orang di level 3. Terkumpul jaringan kurang lebih, mitra kurang lebih 1.110 orang. Dengan omset 222.200 poin. Ini ekuivalen dengan 600 juta lah. 600 juta ini ekuivalen dengan satu toko Indomaret lah. Saya sebut aja merek. Ya, kalau kita punya toko seperti Indomaret atau Alfamart, maka kita bisa dapatkan keuntungan kurang lebih, ya, dengan omset yang segini nih, kurang lebih dengan omset 1 miliar kurang lebih dapat keuntungan sekitar 20 jutaan. Nah, berapa nih kira-kira dapat bonusnya? Klik 20 juta. Menarik nggak? Sudah menarik? Alhamdulillah Pak, sudah menarik. Ya kan? Nah, bagaimana kita bisa melakukan ini? Ya, strategi di HNI itu sudah sangat paten. Apa yang harus kita lakukan untuk jalankan HNI? PCA, pakai cerita ajak. Pakai cerita ajak sudah. Ya kan? Pertama pakai, setelah kita pakai, lalu kita ceritakan kepada orang lain. Kita nggak mungkin bisa cerita kalau belum kita pakai. Ya, ada mitra saya, orang tuanya sakit stroke, minum produk HNI, sembuh, alhamdulillah, kembali normal. Dia cerita nggak ke orang lain? Pasti cerita, ya kan? Ya. Ada mitra saya, suaminya kalau pakai pasta gigi yang lain itu selalu muntah-muntah gitu kan. Begitu pakai PGH, alhamdulillah nggak muntah gitu kan, enak pakai pasta gigi, bisa kuat tahan 1 hari gitu kan. Dia cerita nggak ke orang lain? Pasti cerita gitu, pasti cerita. Nah, setelah pakai, cerita gitu kan, cerita aja. Nah, semakin banyak orang yang diceritakan, nanti mereka bertanya, Pak, produk yang Bapak kemarin ceritain itu belinya di mana ya gitu. Saya juga butuh nih Pak, saya punya masalah yang sama dengan Bapak. Saya cari di apotek kok nggak ada, di supermarket kok nggak ada. Di mana Pak belinya? Oh, di saya aja kan gitu. Sudah mulai kita bangun. Ya. Kalau satu hari kita bisa mengajak 1 orang, untuk ngajak 1.000 orang dibutuhkan 1.000 hari atau kurang lebih sekitar 3 tahun. Ada 3 tahun bisa dapatkan bonus sekitar 20 juta, menarik nggak? Menarik. Tapi ya jangan 3 tahun lah Ustaz. Nah, ini yang harus kita bahas, start from the end. Anda ingin dapatkan bonus 20 juta di bulan keberapa? Nah, klik Mas berikutnya. Setelah orang bonus 20 juta suruh berhenti, mau nggak? Pertanyaan saya begitu. Anda bonus 20 juta di HNI, suruh berhenti mau nggak? Ya kan? Mas Indra, bonus di HNI 20 juta, suruh berhenti di HNI mau nggak? Kan masih di HNI, Ustaz. Enggak, contohnya. Saya suruh berhenti. Oh, itu. Nah, mau nggak? Menarik sih. Iya, mau nggak? Saya suruh berhenti. Saya suruh berhenti. Enggak, maksudnya bukan berhenti jadi karyawan. Anda misalkan jadi leader HNI, bonusnya 20 juta, saya suruh berhenti, mau nggak? Oh, enggak lah. Nggak mau kan? Betul. Saya bayar. Saya bayarin 300 juta, berhenti mau nggak? Enggak. Nggak mau kan? Enggak mau.
Ini Ya kan kan? betul. Saya ancam. Saya lawan. Artinya apa? Kalau kita sudah bonusnya 20 juta, suruh berhenti nggak bakalan mau. Dia terus bergerak. Nah, begitu bergerak, di level yang ketiga dia mengajak 10 orang lagi. Ya kan? 10 orang lagi jadi 10.000 orang. Berapa dia dapatkan bonus? Ini fantastis. Klik Mas. Omsetnya kurang lebih 2 juta poin 600.000. 2.222.600 poin. Nah, ini menarik nih. Ya kan? Udah 2 juta nih. Syarat PLC 2 juta poin. Oh, gitu. Wah, siap. Ya kan? Berapa dia akan dapat bonus? 2 juta poin ini ekuivalen dengan 6 miliar, Mas. 6 miliar, oke. 6 miliar. 6 miliar ini ekuivalen dengan punya 6 toko Indomaret. Lebih besar mana? Inilah. Lebih besar. Ini tadi dulu, Mas. Udah ngerasain, kan? Jangan. Balik dulu, balik. Hah? Udah ngerasain berarti? Ya kan? Ini menarik sekali nih, menarik sekali, gitu kan? Nah, apa namanya pertanyaannya? Omset 6 miliar bisa menghasilkan 200 juta. Pak, itu kan teori, Pak, gitu kan? Itu kan teori, gitu. Ya kan? Ya coba buktikan aja sebelah. Buktikan aja. Saya pernah memberikan garansi begini. Ada orang yang ketemu saya, lalu dia bilang, Pak Bagus ya? Iya. Masih di HRI, Pak? Masih, saya bilang gitu, masih. Gimana Pak berkembang? Ya, alhamdulillah berkembang. Anda sendiri gimana? Udah enggak, Pak. Gitu. Loh, kenapa enggak? Ya, habis kecil, Pak, bonusnya gitu. Loh, bonusnya berapa? 200.000, Pak. 200.000. Sudah berapa lama gabung di HNI? 3 bulan, Pak. 3 bulan dapat 200.000, kecil. Ya kan? Lalu saya tanya lagi, Anda sebulan 200.000, kerjanya berapa jam? Berapa hari kerjanya gitu? Jalanin HNI berapa hari? 2 hari, Pak. Jadi 1 bulan itu 2 hari jalanin HNI. Dalam 2 hari itu sehari berapa jam? 2 jam, Pak. Berarti dia jalani 1 bulan itu cuma 4 jam. 4 jam dapat 200.000. Besar apa kecil? Lumayan besar. Besar kan? Berarti 50.000 per jam. Nah, ini kadang-kadang kita nggak fair. Ya kan? Jalanin HNI yang part time, tapi kita bandingkan dengan gaji yang full time. Maka kalau kita mau fair, penghasilan 200.000 itu berarti 50.000 per jam. Maka kita konversi. Kalau kita kerja di perusahaan dengan 8 jam per hari, ya kan, sebulan 25 hari kerjanya, ya kan, maka kerja kita 200 jam per hari, per bulan. 200 jam per bulan. 200 jam per bulan dikali 50.000 per jam, berapa totalnya? 10 juta. Artinya apa? Pada saat Anda bonus 200.000 itu ekuivalen dengan bonus penghasilan Anda di kerjaan itu 10 juta. Keren nggak? Keren banget. Makanya saya pernah memberikan garansi begini, Mas. Berikan garansi. Kalau Anda kerja jalankan HNI dari pagi sampai sore 8 jam per hari. Sebulan 25 hari. Sebulan 25 hari. 1 harinya 8 jam, terus dari pagi sampai sore, terus Senin, Selasa, Rabu dan sebagainya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, dia liburnya hanya 5 hari, 25 hari saja per bulan, selama setahun, 12 bulan, saya kasih garansi, bonus dia bisa mencapai 20 juta. Menarik nggak? Menarik. Garansi, dia bilang. Kalau tidak tercapai 20 juta, saya kasih 20 juta. Waduh, makin tertantang ya. Iya, saya kasih 20 juta. Kenapa? Saya sangat yakin bisnis saya ini itu real, bukan ngawang-ngawang. Ya kan, bukan ngawang-ngawang. Ada orang yang bilang gini, Ustaz, saya gimana ya motivasi jaringan gitu kan. Jaringan saya kok nggak ada yang aktif. Saya kasih motivasi si A, si B nggak semangat. Motivasi si B, yang si A nggak semangat. Lalu saya tanya, emang jaringan ibu berapa? 2. Nah, 2. Lalu
kalau ada mitra-mitra kita atau kita sendiri yang mengeluhkan jaringan yang tidak semangat, biasanya karena kita sendiri nggak semangat. Saya tanya gitu kan, Pak, kok jaringan saya nggak ada yang semangat ya? Coba saya tanya Ibu, sehari berapa kali PCA? Berapa kali PCA sehari Bu, saya tanya. Ya kadang PCA, kadang enggak. Lah itu dia. Gimana jaringan kita mau semangat kalau kita sendiri nggak semangat? Kayaknya hanya magnet yang bisa membuat besi menjadi magnet. Kalau kita nggak bisa jadi magnet, bagaimana kita bisa mencetak membuat besi jadi magnet? Kan begitu. Nah, pertanyaannya berikutnya nanti kan pertanyaan begini. Pak, ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik ini di lapangan gitu kan. Di lapangan yang menarik. Saya mau ngerekrut orang, tapi permasalahannya muncul adalah mereka bilang ini MLM ya gitu. MLM kan haram gitu kan. MLM haram. Apa jawaban saya, Mas? Kalau ada orang bilang MLM haram. Gimana jawabannya? Saya bilang, saya setuju MLM haram. Setuju. Kecuali yang syariah. Nah, ya kan? Selesai. Ada bank konvensional, ada bank syariah kan gitu kan. Tapi apa yang konvensional sama syariah sama aja. Kok sama aja gimana? Beda dong gitu. Ya beda. Bedanya di mana? Dia bilang gitu. Bedanya di mana? Ya saya bilang begini, Pak. Anda suka makan Indomie nggak? Ini nyebut merek ya biar tahu. Indomie. Ya suka. Anda yakin nggak Indomie itu halal? Yakin nggak? Ya yakin lah. Kenapa Anda yakin? Ada label halal MUI-nya. Ya kan gitu kan? Betul. Ada label halal MUI-nya. Lah, Anda yakin dengan label halal MUI yang ada di Indomie. Tapi kenapa ini nggak yakin dengan label halal MUI yang ada di HNI kan begitu kan? Sama-sama yang ngeluarin MUI kan gitu kan. Ini kan nggak logis kan gitu kan. Kan nggak logis begitu kan. Oh gitu ya. Tapi kan MLM itu kan wah gitu. Oke. Saya bilang begini. Akhirnya bilang gini, Pak, hamburger sama hotdog halal apa haram? Hamburger sama hotdog halal apa haram? Tergantung ininya, asal muasalnya. Iya, enggak umumnya di Indonesia nih. Oke, halal. Halal. Kenapa halal? Kan itu hamburger. Namanya hamburger, babi, iya kan? Hotdog, anjing gitu kan? Oh, karena Pak, itu makanan yang haram-haram sudah diganti dengan yang halal. Ya kan? Tapi kenapa namanya masih hotdog? Kenapa masih hamburger? Karena penyajiannya seperti hotdog, seperti hamburger. Ya kan penyajiannya yang sama, cuma yang haram sudah dibuang diganti dengan yang halal. Begitu juga MLM syariah. MLM syariah itu yang haram-haram sudah dibuang, diganti dengan yang halal. Tapi kenapa namanya masih MLM? Karena cara kerjanya seperti MLM. Cara kerjanya tidak ada penipuan, tidak ada goror, tidak ada riba. Ya kan seperti itu. Nah, logika sederhananya itu saya jelaskan. Klik Mas, berikutnya Mas. Ya. Bapak dan Ibu sekalian sebelumnya, yang tadi enggak, yang sebelum. Yang lingkaran-lingkaran tadi Mas. Nah, ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai pengusaha independen, distributor itu pengusaha independen, ya kan, yang memiliki pasar, kerjasama dengan HNI untuk sinergi menguasai pasar. Sebagainya dan sebagainya, kita kerjasama dengan HNI untuk menguasai pasar. Hari ini ada orang yang mengatakan distributor MLM itu bukan pengusaha karena dia cuma distributor. Salah ini cara berpikirnya. Salah. Kenapa? Distributor MLM itu sudah pengusaha. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mengoutsource bagian-bagiannya. Misal, ya kan? Banyak pengusaha perusahaan yang mengoutsource bagian-bagian, misalkan produksi. Dia maklun, ya. Ada yang bilang distributor HNI itu bukan pengusaha karena produknya bukan produk sendiri. Tar dulu. Pengusaha Indomaret itu pengusaha bukan? Padahal bukan produk dia kan. Produk orang lain. Produknya Nestle, Unilever dan sebagainya.
Tapi kenapa dia disebut pengusaha? Ya karena dia memang punya usaha. Cuma produknya produk orang lain nggak masalah, maklun. Ya kan? Dealer Honda, dealer Mitsubishi, dealer Yamaha gitu. Apakah produknya produk dia? Bukan. Dia cuma buka dealer, hak dealer, tapi dia pengusaha gitu kan. Produknya orang lain. Ada juga perusahaan yang akuntingnya dikelola sama lembaga lain, pakai akunting publik, gitu. Pajaknya dikelola sama perusahaan lain, konsultan pajak, begitu kan. Marketingnya pihak yang lain, nah, sebagainya. Terus apalagi sekarang bahkan di HNI itu mulai dari produk, manajemen keuangannya, manajemen HRD-nya, atau penggajian, bonus-bonusnya, manajemen produksi, itu sudah dikelola sama HNI. Tugas kita cuma 2 saja, pasar sama human resource, sama HRD-nya itu, bagaimana kita mengelola SDM-nya itu. Nah, di sini kita berpikir ya, kita ngelola pasar. Ya, ngelola pasar. Masih terus? Lanjut terus. Sudah waktu ya. Masih. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, ada perkembangan bisnis yang kita coba pecah nih ya. Ada beberapa bisnis yang sedang berkembang. Pertama, bisnis konvensional. Saya pernah punya konveksi dari A sampai B saya ngurusin, mulai dari bahan bakunya, cari karyawannya, modalnya, mesinnya, tempat workshopnya, sama jualnya, itu saya mikirin dari A sampai Z. Pusingnya luar biasa. Untuk nambahin omset harus nambahin modal, nambahin SDM, nambahin ruang kerja, nambahin ini. Stresnya luar biasa Bapak-Ibu sekalian. Dan waktu itu saya ditawarkan sebuah network marketing oleh mentor saya, gitu kan. Saya nggak tertarik. Kenapa? Karena dia bonusnya baru 300.000. Sementara saya dapat proyek waktu itu 3 juta per proyek, per PO, dan itu bisa saya kerjakan 1 minggu. Ditawari sama orang yang penghasilannya 300.000 di network marketing. Lalu dia kondisi krisis tahun 98, kondisi krisis, perusahaan saya bangkrut. Lalu saya tanya, berapa bonus antum sekarang? 18 juta. Wih, keren ya. Kok saat krisis malah berkembang gitu kan. Lalu saya berpikir, bisnis yang di saat krisis bisa bertahan, apalagi berkembang, ini adalah bisnis yang terbaik, saya bilang. Bisnis yang terbaik gitu kan. Saya gelutin tuh bisnis itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa berhasil di HNI karena saya meyakini bahwa sistem di HNI itu keren banget. Bahkan dari kondisi COVID sekarang yang dikatakan krisis ya, COVID ini, omset HNI stabil dan cenderung naik, kan keren kan gitu. Stabil dan cenderung naik di saat usaha-usaha yang lain collab. Artinya apa? HNI sudah teruji. Nah, ini bisnis konvensional. Lalu ada bisnis yang lebih sederhana dari konvensional, yaitu franchise. Kita nggak perlu mikirin izinnya, nggak perlu mikirin produknya, nggak perlu mikirin sistemnya. Udah, tinggal kita beli plug and play. Ya kan, biasanya ada mahar yang harus dibayar lah kan gitu kan. Plug and play. Nah, menarik nggak di sini? Menarik. Kita mau mengembangkan itu menarik. Nah, tapi, di sini ada bedanya nih. Tapi misalkan kita beli di satu Indomaret lah, kita bisa Indomaret, kita sebut merek aja nggak apa-apa buat contoh. Kita di Indomaret kita beli franchise, lalu kita bikin toko Indomaret, lalu berkembang, asal bikin cabang lagi. Bisa nggak bikin cabang dari cabang kita ini? Ya, bisa nggak? Nggak bisa kan? Kita harus bayar lagi, daftar lagi gitu kan. Berkembang lagi, daftar lagi, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya gitu kan. Sehingga kita mendapatkan penghasilan secara aritmatika. Sementara ownernya eksponensial. Ya kan? Eksponensial. Nah, itu franchise konvensional. Kalau di HNI, bisnis networking ini saya sering sebut dengan personal franchise, Mas. Personal franchise itu begini, kita daftar nih. Oke.
Lalu berkembang, kita bisa buka cabang di bawah kita. Kan kita nggak perlu daftar lagi kan? Betul. Ya kan? Buka ngembang. Sehingga kita seperti yang punya franchise. Ya, seperti itu. Kalau di konvensional yang kita pikirin dari A sampai Z, maka bisnis franchise ini dari A sampai K. Ya kan? Lalu bisnis networking dari A sampai B saja. Jadi lebih simpel. Simpel sekali. Oke, klik Mas. Ini sebagai contoh nih franchise agar kita bisa menganalogkan gimana ya kok bisa penghasilan HNI kok bisa sangat besar luar biasa gitu. Ya kan, saya ingin analogkan ke franchise-nya. Ada sebuah perusahaan franchise yang berdiri dari tahun 2006. Kini telah memiliki 2000 booth. Keren nggak? Keren. Kita hitung ya, kalau 2000 booth dari satu boothnya itu bisa menjual 10 ekor per hari. Per hari, oke. 10 ekor per hari. Atau kalau satu ekornya bisa jadi berapa potong, Mas? Kalau 14 potong, berarti 140 potong. Logis nggak? Logis. Terus dibuka selama 30 hari. Keuntungan per ekornya, yang ownernya ini, owner franchise-nya ini, Rp2.000. Rp2.000. Maka dia dapatkan keuntungan 2.000 booth dikali 10 ekor dikali 30 hari dikali Rp2.000. Berapa dia dapat keuntungan? 1,2 miliar. Besar apa kecil? Besar. Besar. Keren nggak? Keren. Keren banget. Tapi waktu dia memulai tahun 2006, ya dia yang beli ayamnya, dia yang nyiapin mereknya, dia nyiapin pancinya, dia yang motong ayamnya, dia yang bumbuin, dia yang goreng, dia yang jual. Capek nggak? Capek. Capek. Lalu ada orang yang tertarik buka 1, 2, menarik nggak? Belum. 3, 10, mulai. 100, keren. 1000, wow. 2000, keren. Begitu juga menjalankan di HNI. Pada saat kita memulai menjadi stokis, kita yang beli produknya, kita yang modalin, kita yang nawarin ke orang, kita yang input, kita yang nganterin, kan gitu kan. Capek nggak? Capek. Tapi seiring ada orangnya, Pak, saya ikutan dong, gabung dong, dan sebagainya. Makin berkembang. Ini yang membedakan antara bisnis HNI dengan bisnis konvensional. Saya pernah ada konsultasi seorang tailor, penjahit. Dia konsultasi ke saya, Ustadz, katanya, saya mau konsultasi Bang. Kenapa Pak? Saya punya karyawan, saya ngambil dari kampung karyawan itu. Saya ajarin semuanya, dari A sampai Z saya ajarin. 3 tahun selesai lah. Mulai dari motong, ngukur, jahit, finishing, selesai 3 tahun. Setelah 3 tahun, dia keluar kerja di tempat saya, dia buka lagi toko di sebelah saya. Sakit hati nggak? Pastilah. Sakit hati. Aduh, pelanggan saya diambil satu. Nah, sekarang saya mau ngambil karyawan lagi dari kampung, saya trauma katanya. Trauma katanya. Nanti begitu lagi. Lalu tanya dia ke saya, apa solusinya, Ustaz? Kira-kira menurut ente apa solusinya? Apa ya? Ada sebagian gajinya dinaikin. Seberapa tinggi naik gajinya? Nggak mungkin. Kasih apa namanya, royalti. Seberapa besar royalti? Saya bilang gini, Pak, besok ambil karyawan lagi dari kampung. Bilang ke karyawan itu, kamu kerja di saya 3 tahun aja. Kamu akan saya ajari dari A sampai Z. Setelah tahun ketiga, kamu akan saya buatkan cabang. Keren nggak? Ya kan? Kenapa? Setiap orang fitrahnya ingin berkembang. Kalau dulu saya jadi karyawan, saya pengen jadi pengusaha. Kan begitu kan? Betul nggak? Ini Rian. Lah, iya dong. Iya kan? Betul kan? Iya. Nah, kan begitu. Nah, tapi sebelum kita buatkan cabang, kita suruh dia ngajarin karyawan baru. Nah, sehingga pikiran dia udah nggak berpikir untuk bikin cabang lagi. Dia sudah disiapkan cabang sama kita. Karena kita yang nyiapin, kita yang ngatur jarak. Kita yang ngatur jarak. Setiap kita bangun, buat lagi satu, sehingga cabangnya banyak. Taruhlah kita nggak ngambil untung. Bapak langsung ngambil untung, merek Bapak sudah terkenal. Dan orang-orang yang Anda bukakan cabang itu pasti loyal sama Anda. Anda bisa cari proyek-proyek yang lebih besar, yang dibagi seret sebagitunya. Keren banget, ya kan?
Nah, sehingga mitra-mitra HNI dimanapun Anda berada, yang harus kita bangun adalah berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional, orang tidak mau buka cabang karena apa? Nanti kalau buka cabang saingan dengan dia. Kalau dia HNI, langsung disuruh buka cabang, sehingga memang fitrahnya orang akan berkembang. Ya kan? Kalau kita di konvensional, jarang sekali owner itu membuka semua rahasianya kepada karyawannya. Takut ditiru, ya kan? Nah kan, sementara di HNI semua ilmu akan diberikan kepada mitranya untuk diduplikasi. Ini kan bisnis fitrah ini, bisnis fitrah. Tapi ada yang bilang begini, Sat, di MLM itu kan hanya menguntungkan yang atas aja. Sering kan ngomong gitu ya? Iya. Itu yang nggak syariah, ya. Menguntungkan yang atas saja. Yang di bawah kerja banting tulang, yang atas dapat keuntungan besar. Pertama saya tanya lagi ke dia, Bu, ada nggak kompensasi yang tidak menguntungkan yang atas? Coba pikirkan, ada nggak kompensasi yang tidak menguntungkan yang atas? Mas Indra bisa temukan nggak? Nggak ada, ya kan? Semua kompensasi menguntungkan yang atas. Kita beli di Indomaret, yang punya toko untung, ya kan? Indomaretnya untung. Untung ya. Ya kan? Karyawan untung, manajernya untung, direkturnya untung, komisarisnya untung juga. Enggak Pak, kalau saya dikerjakan digaji sama atasan. Saya bilang, oke, kalau Anda merasa digaji, coba gak usah 1 tahun lah, 6 bulan Anda semua karyawan tidak bekerja, mogok, gak bekerja, kira-kira atasan Anda digaji nggak? Enggak kan? Gak bakalan digaji. Artinya apa? Semua berada di bawah. Yang menarik di HNI adalah, yang menarik di HNI, orang merasakan dapat keadilan di HNI. Kenapa? Siapapun Anda bisa meraih sampai puncak. Anda bisa sampai puncak. Coba kalau ada di karyawan, bisa nggak sampai puncak? Ada 3 manajer, mau dipilih 1 direktur, sikut-sikutan. Ya kan? Ada juga 3 manajer, Anda mau jadi direktur nggak? Kapan kira-kira jadi direktur? Gitu. 3 manajer tanya, kapan kira-kira Anda bisa jadi direktur? Ntar kalau direktur saya udah mati gitu. Ya gimana mau jadi direktur? Direktur masih ada. Nggak bisa begitu kan. Sehingga kalau di HNI orang merasakan keadilan. Sehingga ada yang bonusnya 50.000, tapi semangat kerjanya seperti orang yang gajinya 5 juta. Loh kenapa? Karena dia berpikir begini, nggak apa-apa saya kerja seperti sekarang ini, banting tulang. Karena nanti saya akan seperti mentor saya. Kenapa? Karena dulu mentor saya melakukan apa yang saya lakukan, kan gitu kan. Adil. Nah kalau di konvensional, apa iya atasan Anda pernah bekerja seperti Anda? Nggak pernah. Dan apakah Anda akan bisa sampai atas seperti direktur Anda? Belum tentu. Ya kan? 3 manajer di konvensional, mau dipilih siap-siap jadi direktur, direkturnya diganti. Udah siap-siap nih, ternyata ganti dari anaknya. Dari luar. Gigi jadi nggak? Iya, pasti. Mau prestasinya apapun nggak bakal bisa naik. Betul. Kalau di HNI merasa keadilan, kenapa? Walaupun direktur HNI ini, misal Pak Agung Julianto nggak suka sama kita gitu. Ya nggak mungkin ya. Misalkan owner HNI nggak suka sama kita, tapi kita berprestasi, bisa nggak kita sukses? Bisa. Ini yang menarik. Punya 1 stokis, 2 stokis, 100 stokis, 1000 stokis. Wah, luar biasa. Anda kan bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Logis nggak? Logis. Masuk akal nggak? Masuk akal. Nah, ini yang menarik. Ya, oke, klik Mas. Ada pertanyaan juga yang cukup cakep pertanyaannya. Kenapa sih di HNI itu kok bisa cepat sukses gitu kan? Bisa bisa besar bonusnya kan gitu kan. Saya sering katakan ini karena HNI itu menerapkan 4 mesin, Mas. 4 mesin. Ibaratkan speedboat dengan 1 mesin dibandingkan dengan yang 2 mesin lebih cepat mana? Yang 2 mesin. Yang 2 mesin dibandingkan yang 3 mesin. Yang 3 sama 4 mesin. HNI ini punya 4 mesin. Ini saya sering ngulang-ulang materi ini nih, agar orang paham betul. 4 mesin. Kenapa orang kok nggak sukses-sukses gitu?
Ya kan? Yang ED terus nggak LED. Yang LED-nya di perbatasan. Yang di perbatasan tetap aja di situ dia nggak berkembang. Kenapa? Biasanya mereka tidak menerapkan, tidak menyalakan 4 mesin ini. Dia hanya jalankan 1 mesin. Apa itu mesin? Yang pertama retail, yang kedua e-commerce, yang ketiga referral, yang 4 spiritual. Retail, bisa nggak jalanin HNI dengan retail? Bisa. Extra food, modal 60.000, dijual 80.000, untung 20.000. Kalau kita bisa menjual sampai 1.000 botol, dapat untung 20 juta. Keren nggak? Keren banget, gitu kan. Nah, tapi, saya sering katakan begini, Mas Indra, misalkan jualan jualan jilbab lah. Boleh nggak ya? Boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya, jualan jilbab ke tetangganya, ibu-ibu gitu kan, sosialita. Bu, jilbabnya cakep bu, murah, bahannya bagus gitu kan, mereknya keren, terkenal gitu kan. Ibu ini nggak pernah pakai merek ini, nggak pernah gitu kan. Tapi karena dipromosiin sama Mas Indra, yaudah saya beli deh 1. Saya beli 1. Lalu dipakai buat kondangan. Di kondangan, semua orang yang ketemu sama dia muji dia. Wih, ibu cakep ya jilbabnya, pantes banget, keren banget. Bunga-bunga nggak? Pasti. Iya. Pulang-pulang dia pengen beli lagi nggak? Pasti pengen beli. Dia putuskan pengen beli 10 potong. Pertanyaannya, begitu dia pengen beli 10 potong, dia beli ke Mas Indra atau ke grosir? Grosir. Betul kan? Betul. Ke grosir. Mas Indra yang promosiin dapat untung nggak kalau beli ke grosir? Dapat. Dari mana? Oh, enggak lah ya. Enggak dapat lah. Dia langsung beli ke grosir. Soalnya ini ya, ditelikung betul. Itu bukan ditelikung. Bukan, ya? Itu fitrah. Fitrah, betul. Orang ingin dapatkan diskon lebih besar, harga lebih murah, pasti dia akan cari yang lebih tinggi kan? Iya, betul. Kan begitu kan? Nah di HNI enggak mas, enggak bisa. Di HNI kita dapat itu. Ini kan menarik nih kan? Ya kan? Ada orang yang bilang, Pak, kalau saya belanja dapat poin nggak? Dapat bu. Kalau atasan saya, mentor saya dapat poin nggak? Dapat juga. Lalu dia bilang, itu syar'i nggak? Kan saya yang belanja, kenapa yang di atas dapat poin kan gitu kan? Ya saya bilang nggak begitu cara berpikirnya bu. Ibu belanja ke stokis sama belanja ke DC harganya sama nggak? Sama. Ke AC sama nggak? Sama. Ke BC sama nggak? Sama. Ke kantor pusat sama nggak? Harganya sama. Ibu beli di pabrik sama nggak? Sama. Jadi ibu beli kemana saja harganya sama. Tidak ada yang diambil keuntungan dari ibu sedikit pun nggak ada. Ya kan? Tapi karena ibu beli di HNI, perusahaan dapat untung nggak? Dapat. Nah, sebagian keuntungan perusahaan ini diberikan kepada mereka yang punya kontribusi terhadap omset. Seperti tadi Mas Indra jualan jilbab, kalau jilbabnya jilbab HNI dapat ya. Ada HNI ya. Iya kan? Betul. Iya. Memang sih kecil, Pak, kecil. Tapi kan volumenya banyak. Kita kerja jamaah, ini kekuatannya. Ya kan, kalau kita jual retail, ada bilang, Pak, kalau jualan jaringan kayaknya untungnya kecil, Pak, gitu kan? Untungnya kecil, enakan jualan langsung. Lah kalau jualan langsung kita sakit, masih bisa jualan, nggak bisa. Lah kalau kayak tadi ditelikung, habis, gitu kan? Tapi kalau dengan HNI, nggak ada yang bisa ditelikung. Setiap orang yang punya kontribusi terhadap omset, HNI akan berikan. Apakah dia yang promosiin, apakah dia yang jual, apakah dia yang nganter, gitu kan? Keren. Ini sistem yang keren luar biasa. Nah, itu perbedaannya retail dengan HNI. Nah, tapi juga bisa dengan retail. Bisa, dan kita harus jalankan dengan cara retail dulu untuk awal. Karena orang kan nggak mau pusing. Yang kedua e-commerce dengan online. Yang ketiga referral, referensi. Yang keempat adalah spiritual. Saya nggak perlu jelaskan lebih dalam ini hanya mengingatkan saja. Saya rasa waktu untuk